Selamat pagi anak-anakku, mahasiswa Budi Luhur yang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Salam Budi Luhur. Anak-anakku mahasiswa yang tercinta, beberapa sesi sebelumnya kita membicarakan tentang orang baik dibedakan Tuhan. Kemudian kejahatan asal mulanya dan kebaikan asal mulanya dari patedan atau mata pencaharian. Sebagai anak yang baik, kita juga harus balas budi terhadap Tuhan, memakmurkan bumi, mensejahterakan umatnya, serta kita sebagai anak yang baik pasti tidak melakukan perbuatan durhaka kepada orang tua. Nah, ini yang penting, karena kita adalah balas budi, itu suatu kewajiban kita semuanya. Kalau kepingin melangkah lebih jauh menuju kehidupan bahagia dunia akhirat. Sudah saya uraikan sedikit banyaknya tentang manusia sesat itu kayak apa, kemudian orang nista kayak apa, orang hina kayak apa, demikian pula orang yang baik madya kayak apa, yang utama kayak apa, bahkan kemudian yang puncaknya yang bisa menempati surga Firdaus atau Adnan atau Sunyorudi telah saya utarakan sebelumnya. Kita sadar penuh bahwasanya sejak ribuan tahun yang lalu, misalnya saja agama Islam diturunkan kurang lebih abad ke-6. Sedangkan agama Kristen Katolik berada di dunia mulai abad pertama. Sedangkan agama Buddha kurang lebih 2.500-an tahun lebih sebelum hari ini. Artinya 2.500 tahun yang berarti kurang lebih sebelum Masehi 1.500 tahun sebelumnya sudah ada agama Buddha. Bahkan agama Hindu sampai hari ini saya belum tahu, belum ada bacaan sebenarnya agama Hindu itu dimulai kapan. Apalagi tentang animis, dinamis, dan agama yang sebelumnya. Nah, makna diturunkannya agama-agama atau yang sejenisnya, budi pekerti atau tata krama dan sebagainya, pasti Tuhan tidak semata-mata mubazir menurunkan agama-agama tersebut. Bagi orang yang sadar, agama-agama yang diturunkan ke dunia itu mestinya sebagai patokan, pedoman hidup dan kehidupan setiap manusia untuk berbuat baik agar nantinya bisa kembali kepada Tuhan atau menyatu dengan Tuhan atau menempati surga Firdaus atau surga yang nikmat. Namun perkembangan agama banyak yang kemudian malah agama digunakan untuk mencari kekayaan atau dipolitisir menjadi partai-partai atau kemudian dipolitisir untuk mencari kekuasaan yang akhirnya makna atau tujuan agama yang turun ke dunia pada waktu itu sekarang berubah, yang akhirnya menjadi tempat pertengkaran pendapat, pertengkaran selisih paham yang akhirnya bisa saja terjadi bentrokan, terjadi perang, terjadi perebutan kekuasaan dan sebagainya. Sebenarnya yang salah siapa? Apakah agamanya? Ya pasti bukan. Oknum atau manusianya. Karena apa? Banyak para penafsir yang kurang tepat, banyak para penafsir yang kurang canggih, sehingga akhirnya dengan semampunya masing-masing mempunyai tafsir yang berbeda-beda, yang hanya demi keuntungan semata-mata, apakah pribadinya atau golongannya dan sebagainya. Sehingga tidak aib hari ini anehnya bin ajaib, satu bangsa ya, nih beda agama bertengkar. Satu bangsa iya, satu agama iya, berbeda aliran bertengkar.
Satu bangsa iya, satu agama iya, satu aliran iya, beda partai bertengkar. Bangsanya sama, suku bangsanya, agamanya sama, alirannya sama, partainya sama, beda pangkatnya, bertengkar. Sehingga di dunia ini kalau kita bertanya orang bertengkar itu, yang dipertengkarkan apa sih? Nah, jawabannya Anda semua pasti. Nah, itu ada yang bengok. Yang pasti jawabannya hanya rebutan kekayaan, kekuasaan, atau keduniawian. Inilah masalahnya. Apalagi pemahaman-pemahaman yang juga akhirnya menjadikan pertengkaran pendapat. Di dunia sampai hari ini ada pemahaman bahwasanya agama yang berbeda-beda adalah jalan yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, karena jalan yang berbeda-beda, kita misalkan yang satu dari barat, yang satu dari timur, yang satu dari utara, yang satu dari selatan. Semua mau menuju ke tengah. Bisa saja yang barat mengatakan, jalanku lebih pendek. Nah, sebelah yang timur, jalanku lebih licin. Nah, sedangkan dari utara, walaupun saya jauh dan tidak licin, tapi kan saya punya kendaraan, bisa lebih cepat. Nah, sebaliknya selatan, sebodoh amat apapun, yang penting saya lari menuju ke tempat tujuan, lebih akan duluan sampai. Nah, sehingga pertengkaran itu bisa terjadi. Itu baru tujuan, cepet-cepetan datang. Ada lagi yang kemudian kurang untungnya, agamaku lebih baik. Nih, agamaku lebih sempurna daripada agamamu, ributlah yang terjadi. Dan pertanyaan yang mendasar adalah, kok bisa mengatakan agama yang berbeda, jalan yang berbeda untuk mencapai tujuan sama? Wong turunnya agama saja berbeda-beda, bahkan kurun waktunya. Seperti saya utarakan tadi, agama Islam abad ke-6, agama Kristen Katolik abad pertama Masehi, sedangkan Buddha 1500 tahun sebelum Masehi, sedangkan Hindu bisa jauh lebih dibandingkan daripada Buddha. Belum lagi misalnya agama-agama yang lain, ini seperti saya pernah dengar, saya juga membaca ada agama Zoroaster, ada lagi misalnya agama Yahudi, dan sebagainya. Nah, sehingga selama manusia itu berebut benar, padahal kebenaran kan cuma satu, hakiki kebenaran. Kalau direbut benar, berebutan tentang kebenaran itu menjadi rebutan, pastilah ujung-ujungnya pertengkaran. Sehingga kalau kita mau mengakui dan berpikir dengan jernih, hati juga bersih dan suci, maka dengan adanya agama diturunkan Tuhan itu untuk pedoman hidup. Bila mana ingin kembali kepada Tuhan, pedoman hidup itu turunnya, tadi saya katakan berjenjang, cukup lama waktunya, sehingga penalarannya mestinya agama yang berbeda-beda itu adalah jalan lurus berkesinambungan, yang bermakna satu dengan yang lain saling melengkapi, sehingga akhirnya menjadi pedoman hidup menjadi sempurna. Sehingga kalau ada ajaran Islam mengatakan, ada kalimat, kusempurnakan agamamu. Namun banyak orang yang menafsir kurang tepat. Mestinya kusempurnakan agamamu ini agama dari awal mula sampai agama Islam. Jadi bukan hanya agama Islam yang sempurna. Nah, itu menurut pemahaman saya. Sehingga harapan saya, para mahasiswa jangan terkecoh dengan pemahaman masa lalu. Ayo kita punya pemahaman demi kebaikan kita sebagai manusia, abdinya Tuhan, ciptaannya Tuhan, balas budi kita kepada Tuhan, mewujudkan kedamaian di bumi ini, memakmurkan bumi, mensejahterakan umatnya dengan penafsiran agama yang berbeda adalah jalan lurus
berkesinambungan untuk menuju kembali kepada Tuhan kita, Tuhan semesta alam. Rasanya tidak terlalu sulit kalau kita mau mewujudkan dalam kehidupan kita di dunia ini. Kalau agama semula dari Tuhan diberikan untuk agar manusia damai, tentram, memakai pedoman hidup agama-agama tersebut. Kemudian agama disuruh berfungsi juga atau berperan juga di dalam bidang politik dan urusan keduniawian, ya sudah bisa ditebak pasti kehidupan manusia kalau tidak mendapatkan ketenangan. Karena mestinya kalau agama itu mencari ketenangan besok untuk kembali kepada Tuhan, lah kalau sudah dicampur aduk dengan politik, keduniawian, ya pasti manusia tidak akan tenang hidupnya, yang ada cuma runyam hidupnya. Akhir kata, agama yang berbeda-beda adalah jalan lurus berkesinambungan untuk menuju kembali kepada Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budi luhur.